Jenderal. Kembali ke kota. Ibu, bukankah aku memintamu di perkemahan untuk beristirahat dengan baik? Anakku bisa kembali ke ibu kota sendiri. Luka ibu belum sembuh, benar. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Aku memang terluka, tapi bukan berarti tidak bisa bergerak. Aku hanya ingin segera bertemu dengan menantu yang belum pernah kutemui. Kepulangan ke ibu kota kali ini harus menebus semua utang budi padanya. Baiklah, anakku tidak bisa membantahmu. Ibu, saat bertemu Baginda nanti, tolong katakan hal baik tentangku. Baiklah, Baginda pasti akan memberi kita hadiah. Ibu, beberapa hari yang lalu, Xiao Ting kirim merpati pos dan bilang dia kembali ke ibu kota hari ini. Ibu mertua juga akan kembali beberapa hari lagi. Cepat bantu lihat tusuk kondeku ini. Bagaimana penampilanku memakainya? Cantik sekali. Kali ini, kamu harus benar-benar menjaganya. Xiao Ting sangat berkuasa di depan Baginda. Hadiah kali ini pasti sangat banyak. Tenang saja, Ibu. Putrimu pasti akan memenangkan hatinya. Jenderal sudah kembali. Jenderal sudah kembali. Apakah Jenderal sudah kembali? Benar, Jenderal sudah kembali. Tapi dia membawa seorang wanita. Hamba Yue Xiao Ting bersama Ibu Su Yue Hua dengan hormat bersujud di sini. Berterima kasih atas anugerah Baginda. Kemenangan besar kali ini karena Nyonya Su terjebak kepungan musuh. Rela terluka parah demi menyelamatkan hamba. Jika tanpa ibuku Nyonya Su, tidak akan ada jasa perang yang gemilang ini. Hamba sangat menghargai kasih sayang ibu. Ingin menggunakan jasa militer ini untuk minta gelar bagi ibu. Kehormatan Nyonya Agung tingkat 1. Mohon Baginda mengabulkannya. Hamba akan kenang sampai mati. Pejabat Su dalam kondisi seperti ini tidak perlu memberi hormat. Cepatlah bangun. Kau kehilangan suami di usia muda, tidak hanya membesarkan Xiao Ting sendirian, tapi juga mengajarkan ilmu bela diri, membawa anakmu ke perbatasan bersama, tidak hanya memiliki akhlak mulia, tapi juga memiliki jiwa yang besar. Wanita sekuat pria, kecantikanmu tidak pudar oleh waktu. Sekarang kau menderita luka perang. Aku sungguh tidak tega melihatnya. Gelar Nyonya Agung tingkat 1 ini tidak hanya pantas diberikan, tapi juga harta emas perak yang tak terhitung. Terima kasih Baginda. Terima kasih, Baginda. Menganugerahkan Su Yue Hua Nyonya Agung tingkat 1, satu set pakaian kebesaran, 1000 tel emas, 10.000 tel perak. Baginda, hamba punya satu permohonan. Anugerah yang sangat besar ini, hamba sungguh tidak bisa menerimanya sendiri. Mengapa? Anakku Xiao Ting, karena situasi perang mendesak, pergi ke medan perang di malam sebelum menikah, meninggalkan menantu Ciking Cing tanpa upacara, menunggu sendirian selama 1 tahun. Aku merasa sangat berutang padanya. Hamba memberanikan diri, memohon pada Baginda untuk memberikan hadiah ini kepada Ciking Cing sebagai mas kawin lamaran Xiao Ting yang terlambat, sebagai tanda permintaan maaf kami berdua. Perkataan pejabat Su sangat tulus dan bermakna. Aku mendengar tentang kesetiaan dan bakti. Kalian berdua, ibu dan anak, sungguh merupakan teladan bagi dunia. Aku mengabulkannya. Bawakan kuas dan tinta. Aku sendiri yang akan memberikan berkat ini untuk kalian. Yue Xiao Ting, terimalah surat nikah resmi ini. Kelak kau harus memperlakukan Ciking Cing dengan baik. Jangan kecewakan keinginanku agar tidak sia-sia. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Hamba Yue Xiao Ting akan menua bersama King Cing dan bersama menjaga tanah air Daxia kita. Cheng Zhen, apakah kau benar-benar melihat Jenderal membawa wanita lain masuk ke istana untuk menghadap Baginda? Itu benar sekali. Mereka berdua pamer di sepanjang jalan. Seluruh orang di ibu kota melihatnya. Lagi pula wanita penggoda itu sama sekali tidak sederhana. Di luar sana orang-orang bilang bahwa Yue Xiao Ting demi wanita itu minta gelar Nyonya Agung tingkat 1 pada Baginda. Xiao Ting, berani di perang tapi ingat rumah, kau harus menebus salah pada King Cing. Ini pusaka turun-temurun keluarga Yue. Kau bisa berikan pada Cing Cing sebagai tanda permintaan maaf. Ibu, gelang giok merah ini sangatlah berharga. Hanya untuk istri sah keluarga Yue. Sebenarnya, saat aku memutuskan menikahi King Cing, aku sudah berjanji memberikannya. Tapi sisa musuh wilayah asing masih ada. Aku harus tinggal sementara. Bahas urusan negara dengan Baginda. Itu sebabnya aku menyuruhmu pulang duluan. Kau bahas urusan negara dengan Baginda, aku akan siapkan kamar pengantin. Menenangkan Cing Cing, sampai kau bawa surat nikah resmi, menikahinya dengan megah, memberi Cing Cing kehormatan. Aku patuh pada ibu. Tak ada wanita di kamp militer. Perang ini
Berlangsung 1 tahun, pasti wanita penggoda itu mencuri celah. Yue Xiaoting ini. Dulu dia pernah bersumpah di depanmu. Takkan pernah mengambil selir lagi. Hanya mencintaimu seorang. Pergi selama 1 tahun. Siapa jamin dia tak berubah hati? Jika dia benar mencintaiku, dia takkan pakai jasa perangnya untuk mohon gelar bagi wanita itu sebagai Nyonya Agung tingkat 1. Nyonya gawat. Wanita yang dibawa jenderal ke kediaman jenderal. Bagus sekali. Beraninya mereka menindasku. Aku ingin lihat. Wanita rendah mana yang berani merebut suamiku? Kini perbatasan sudah damai. Perang yang berbahaya telah usai. Xiaoting sudah jadi jenderal hebat. Sudah saatnya bagiku menikmati masa tua bersama cucu. Hanya saja keluarga Yue merasa bersalah pada Qingqing yang menunggu 1 tahun. Pernikahan kali ini harus aku persiapkan dengan baik agar Qingqing menikah dengan terhormat. Jangan tempel stiker bahagia itu miring. Luruskan sedikit lagi. Nyalakan semua lilinnya. Jangan sampai tempat lilinnya miring. Geser kain merah itu ke tengah sedikit. Hati-hati dengan vas bunga itu. Cepat berikan padaku. Ini bunga kesukaan Qingqing. Cepatlah kembali bekerja. Satu tahun lalu kediaman jenderal terpuruk, dan aku sibuk di medan perang. Menurut sifat Xiaoting, pasti dulu acaranya sangat sederhana. Kemewahan seperti sekarang ini, baru pantas untuk Qingqing. Semoga dia menyukainya. Kediaman jenderal sudah lama terbengkalai, tidak ada lagi pelayan di sini. Tak mungkin pakai orang Qingqing untuk persiapan. Aku harus menemui makelar budak untuk mencari beberapa pelayan yang cekatan. Gadis Ci. Gadis Ci. Kamu pasti Qingqing kan? Seharusnya aku datang berkunjung sendiri. Tentu saja kau harus datang. Bukan hanya berkunjung, tapi juga melayaniku minum. Tapi rumah baru ini belum siap. Jadi aku berpikir, Jadi ini benar-benar rumah pengantin. oh ya, lihat bunga ini, sangat cantik dan sangat mewah. Apa kau menyukainya? Suka. Aku sangat menyukainya. Sangat suka, sampai ingin membakar rumah ini. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Apa yang bisa kulakukan? Akulah istri sah, Yue Xiaoting. Kau wanita murahan, beraninya kau membuatnya minta gelar Nyonya Agung tingkat 1. Di mana kau menaruh posisiku? Di mana harga diri keluarga Qi? Bukan seperti itu. Kau salah paham. Mari bicara baik-baik. Tak ada yang perlu dibicarakan. Pergi dan bicaralah pada Raja Neraka. Sejak dulu istri sah didahulukan, baru kemudian selir. Wanita murahan sepertimu mau masuk keluarga Yue. Apa sudah dapat izin dariku, sang nyonya utama? Aku hanya ingin... Qingqing, lihatlah ini. Mahkota dan jubah pengantin. Kau masih berani mengincar posisi istri sahku. Kau ingin menggantikan Qingqing. Kau hanyalah pemuas nafsu di barak militer. Berani-beraninya bermimpi memakai baju pengantin istri sah. Sungguh sangat konyol sekali. Jangan. Ini mahkota dan jubah pengantin, hadiah Baginda Raja. Hadiah raja, kau tak pantas. Kau pikir dengan trik murahanmu itu bisa membuat Yue Xiaoting melindungimu dengan membabi buta. Ayam hutan, tetaplah ayam hutan. Takkan bisa jadi Phoenix. Tak peduli apapun trikmu. Qingqing adalah istri sah keluarga Yue yang terhormat. Sedangkan kau selamanya hanyalah selir yang diinjak-injak. Kalian salah paham. Aku tak pernah berniat menggantikan siapapun. Baju pengantin ini juga bukan milikku. Sudah mau mati masih saja membela diri. Wajahmu ini memang terlihat sangat menggoda, tapi berani merayu laki-lakiku.
Itu artinya kau cari mati. Cing Cing, seorang selir berani melawan istri sah. Itu melanggar aturan dan sangat tabu. Kita harus memberinya pelajaran tentang apa itu tata krama dan kasta, serta tahu diri. Lepaskan aku. Kalian benar-benar salah paham. Aku melihatnya sendiri, mana mungkin salah. Jangan pikir setelah masuk kediaman jenderal ini, kau bisa berbangga diri. King Ching, aku adalah ibunya Ting kecil. Dengan tampang wanita murahan sepertimu, beraninya mengaku ibu Xiao Ting. Jika kau adalah ibunya Xiao Ting, maka aku ini nenek buyutmu. Bermain trik licik denganku. Kau masih terlalu hijau. King Ching, aku benar-benar ibu kandungnya Xiao Ting. Hahaha. Cing Cing, lihat dia begitu yakin. Mungkinkah dia benar-benar? Diam. Xiao Ting kirim merpati pos tempo hari, mengatakan bahwa ibunya baru akan kembali beberapa hari lagi. Lalu tunggu apa lagi? Saat Jenderal Yue kembali, dia akan sulit ditangani. Membiarkannya mati sekarang. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Cing Cing, apa yang kau lakukan? Kau salah paham, Cing Cing. Pengawal. Layani dia dengan baik. Akan ada hadiah besar nanti. Terima kasih, Nona. Terima kasih banyak, Nona. Beraninya kalian menyentuhku. Aku pasti akan... Kami pasti akan sangat menyayangimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan. 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 Apa yang Nona Ci lakukan? Suara apa itu? Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Orang rendahan berani menatapku. Meski Jenderal dan Nona Ci sudah bertunangan, tapi Nona Ci belum resmi menikah. Mencampuri urusan kediaman, itu melanggar aturan. Lagi pula, segala urusan di sini harus diputuskan oleh Nyonya. Karena aku sudah bertunangan with Xiao Ting. Mahar dan janji suci sudah diberikan, maka akulah di kediaman jenderal ini sebagai nyonya besar saat nyonya tidak ada. Ucapankulah aturannya. Aku menghukum selir yang tak tahu sopan santun. Apa salahnya? Malah kau ini, seorang budak rendahan, berani bicara begitu padaku. Jangan-jangan engkau pada Xiao Ting juga punya niat terselubung. Hamba tidak berani. Baguslah kau sadar diri. Cepat pergi dari sini. Tuan muda tak pernah punya selir atau pelayan ranjang. Siapa sebenarnya wanita di dalam kamar ini? Dasar kau wanita penggoda, masih berpikir untuk kabur. Apa kau masih berharap ada orang yang akan menyelamatkanmu? Hari ini, hanya dewa kematian yang bisa menolongmu. Cing Cing, tak kusangka. Ternyata kau punya hati busuk berbisa. Diam, siapa yang izinkan panggil namaku? Jika aku tidak berhati busuk, bagaimana aku bisa menekan niat lancang para wanita penggoda seperti kalian? Lihat wajah ini, tidak mudah lagi kan? Pasti tubuh penggoda ini yang membuat Jenderal Yue tergila-gila. Cing Cing, bagaimana kalau kita lucuti pakaiannya? Biar kita lihat wanita murahan ini, cara apa yang dia gunakan untuk menggoda Jenderal Yue. Jangan lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Cing Cing, Jenderal Yue sampai memberi si penggoda mas kawin lamaran sebanyak ini. Uang lamaran 10.000 tel, sutra halus Jiangnan dan sutra bulu Jiangbei, puluhan ekor, juga 10 pasang gelang emas naga Phoenix dan tusuk konde emas naga Phoenix berhias mutiara. Ingat saat dia melamarku dulu?
Hanya ada satu gelang pusaka yang hanya janji belaka demi dirimu. Dia memohonkan bukan hanya gelar nyonya terhormat, tapi juga mas kawin sebanyak ini. Sungguh taktik yang hebat. Ah, Jangan. Jika Xiaoting tahu kau merobek daftar hadiah ini, kau akan menyesal. Xiaoting, panggilan akrab itu tak pantas kau ucapkan. Kau pikir bisa menakutiku dengan menyebut namanya? Biar ku beritahu, aku, Ci Cing Cing, takkan pernah menyesal. Jangan. Tidak. Jenderal Yue, ini semua adalah mas kawin lamaran Anda. 4 pasang perhiasan emas murni, tusuk konde emas naga Phoenix berhias mutiara, dan 10 pasang gelang emas naga Phoenix, 10.000 tail emas, juga sutra halus Jiangnan, dan sutra bulu Jiangbei masing-masing 60 ekor. Bagus. Cing Cing telah lama menungguku. Bahkan 10.000 tel emas. Takkan cukup untuk menebus kerugiannya selama 1 tahun ini. Aku akan buat seluruh ibu kota tahu agar dia menikah ke keluarga Yue dengan penuh kehormatan. Berangkat pergi ke keluarga Qi untuk melamar. Dengarkan baik-baik. Aku mau semua pakaiannya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Baik. Lepaskan aku. Dilihat-lihat, kau memang tampak sangat rapuh. Pantas saja Xiaoting sampai menggunakan mas kawin hadiah Baginda Raja untuk melamarmu. Berikan pisaunya padaku. Cing Cing, ini sepertinya tidak baik. Kalau sampai Jenderal Yue tahu. Ku bilang berikan pisaunya padaku. Tapi... Oh, Setelah wajah penggoda ini, aku sayat hingga hancur. Kita lihat, apalagi yang kau punya untuk memikat hati Xiaoting. Dasar wanita murahan. Kenapa mas kawin lamaranmu jauh lebih baik dariku? Bukan begitu. Sebenarnya mas kawin lamaran ini adalah... Jangan pikir karena dapat hadiah dari Baginda, kau bisa menginjak-injakku. Selir tetaplah selir. Kau hanya bisa menuruti kemauanku. Akan kusayat wajahmu agar Yue Xiaoting tak mengenalimu lagi. Lalu kubuang kau ke kerumunan pengemis, agar kau ditiduri ribuan orang. Tunggu apa lagi? Tahan dia. Baik. Cing Cing, ini gelang pusaka keluarga Yue. Setelah kau menikah denganku, ibunda akan mewariskannya padamu. Saat itu, kau bukan hanya istriku, tapi juga nyonya utama. Wanita murahan, beraninya kau merayunya hingga memberikan gelang itu. Dia bilang akan memberikannya padaku. Akulah nyonya besar keluarga Yue. Yang sebenarnya, akulah nyonyanya. Beri perintah, siapkan kereta tahanan. Aku akan menyeret wanita hina ini untuk diarak keliling kota. Ya ampun, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Wanita ini malang sekali nasibnya. Kesalahan apa yang dia perbuat? Bukankah itu nona muda kediaman Adipati? Siapa wanita di sampingnya itu? Hei semuanya, kemari. Cepat lihatlah ini wanita murahan ini. Dia menggoda tunangan nona muda kediaman Adipati, membuat panglima besar Yue yang baru menang perang. Tega pilih selir buang istri yang sungguh memalukan. Para nyonya sekalian harus waspada. Jangan biarkan penggoda ini memikat hati suami kalian. Jenderal Yue terlihat sangat terhormat. Tak disangka dia melanggar tradisi leluhur. Jika semua orang tahu, nyonya utama keluarga Yue diarak keliling kota. Martabat keluarga Yue akan hancur karena aku tidak boleh mengungkap identitasku. Hadirin sekalian, aku, Ci Cing Cing, sebagai nyonya besar kediaman jenderal di masa depan, hari ini mengumumkan kepada dunia, wanita ini menggoda suamiku dengan cara licik, merusak kedamaian di kediamanku, dosanya tak termaafkan. Kediaman jenderal selalu menjunjung tinggi moral, tidak akan membiarkan skandal ini terjadi. Maka hari ini aku membawanya ke sini, agar kalian semua menjadi saksi. Inilah akibatnya, jika berani menggoda suamiku, seperti orang ini. Wanita murahan yang menghasut pilih selir buang istri memang pantas diarak keliling kota. Wanita jahat. Kudengar Jenderal Yue,
pulang dengan kemenangan. Semua hadiah dari Kaisar dijadikan mas kawin lamaran untuk tunangannya. Nona Chi ini sudah menunggu 1 tahun penuh. Mas Kurung dan kawin itu sudah tenggelamkan? sepantasnya. Kurung Jenderal dan Yue dan tenggelamkan? Nona Chi saling mencintai. Kurung Semoga dan cinta tenggelamkan? mereka abadi. Kurung Mereka dan pasti akan tenggelamkan? bersatu. Dia harus diarak keliling kota. Penjahat ini harus dikurung dan ditenggelamkan. Kurung dan tenggelamkan. Kurung dan tenggelamkan. Jenderal, Pelayan dari mana kau? Menghadang kuda di jalanan? Apa kau sudah bosan hidup? hamba dari kediaman Jenderal Anda. Ada hal penting maka hamba menghadang. Mohon ampuni hamba, Jenderal. Ada apa? Nona Chi mengacau di kediaman Jenderal, katanya ingin menghukum selir yang Jenderal ambil. Lancang, aku bahkan tak punya pelayan ranjang. Dari mana datangnya selir? Hamba juga merasa aneh, tapi Nona Chi terlihat tidak sedang berpura-pura. Hamba khawatir Nona Chi mungkin salah orang, takut akan jadi masalah besar. Aku tanya padamu, apa nyonya sudah kembali? Hamba belum pernah melihat Nyonya. Gawat. Iya. Nona! Gawat sekali. Jenderal Yue membawa hadiah Baginda Raja, mas kawin lamaran keluar dari istana. Cincing, Xiaoting membawa mas kawin lamaran kembali ke kediaman jenderal. Jika dia tahu semua hal yang kita lakukan, akankah dia datang kemari? Mas kawin ini ternyata untuk wanita murahan ini. Terus kalau dia datang, dia yang mengkhianatiku duluan. Meski kubunuh wanita murahan ini, dia tetap takkan bisa bicara. Aku tidak percaya. Demi wanita murahan ini, dia berani memukulku. Jika dia lari kembali dan menghasut Xiaoting, ini pasti akan merusak hubungan kalian berdua. Apa rencanamu? Apalagi, tentu ikuti aturan leluhur. Wanita murahan tak tahu malu ini, kurung dan tenggelamkan. Tenggelamkan, 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 tenggelamkan. Kurung dan tenggelamkan, 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 kurung dan tenggelamkan. Takut kan? Asalkan kau sujud. Mohon ampun padaku dan akui pada semua orang bahwa kau penggoda suami orang, wanita murahan, tak tahu malu. Aku akan ampuni nyawamu dan tidak membuangmu ke danau. Bagaimana? Bicaralah. Hahaha. Hahaha. Gantung dia sekarang. Cincing, bukankah ini agak berlebihan? Jika sampai ada nyawa melayang dan sampai ke kantor ibu kota, kita berdua tidak akan bisa lepas tangan. Ayahmu adalah menteri kehakiman. Apa yang kau takutkan? Lagi pula, menurut hukum kerajaan kita, nyonya utama bisa bebas menghukum selir dan pelayan rumah. Nyawa murahannya ini, jika ku ambil ya ku ambil saja. Pemerintah pun tidak akan bisa menyalahkanku sedikit pun. Tapi kediaman adipatiku pasti akan menjamin keselamatanmu. Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Jenderal Yue sudah kembali. Cepatlah beri dia perhatian. Karena dia telah berbuat hal yang menyakitiku. Mengapa aku harus peduli? Cincing, kenapa bicara begitu? Apa karena menungguku lebih dari 1 tahun? Kamu jadi marah padaku. Beraninya kamu berpura-pura tidak bersalah. Apa sebenarnya yang kulakukan hingga membuatmu semarah ini? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Aku? Jenderal Yue, izinkan aku bicara. Cincing kami adalah nona muda kediaman adipati. Statusnya sangatlah mulia, pintar dan juga penurut. Dia tetap setia menunggumu selama 1 tahun penuh. Wanita-wanita penggoda di luar sana yang berperilaku buruk dan genit mana mungkin bisa dibandingkan dengan cincin kami. Wanita penggoda? Wanita penggoda apa? Masih saja berpura-pura bodoh. Seluruh ibu kota sudah tahu kamu, Yue Xiaoting, demi wanita itu telah membuat kehebohan, menginjak-injak harga diri Cicing-cing untuk naik jabatan. Aku nona muda kediaman adipati, tak pernah dihina seperti ini. Selir? Bahkan pelayan ranjang pun tak punya. Mana mungkin aku punya selir? Cing-cing, apa mungkin kamu salah paham? Salah paham? Apa kamu pikir aku seperti wanita desa yang bodoh dan naif? Biar ku beritahu, wanita murahan itu sudah kutangkap. Jangan banyak alasan lagi.
Saat Nyonya Su kembali nanti, aku akan memintanya untuk menegakkan keadilan. Siapa yang kalian tangkap? Sudah aku bilang, aku tidak mencari selir. Kalian pasti salah tangkap. Cepat lepaskan dia. Buktinya ada di depan mata. Masih mau mengelak? Jenderal Yue, pria punya banyak istri dan selir itu biasa. Tapi istri sah Anda belum menikah. Anda malah pakai standar melebihi istri sah untuk menikahi selir. Ini melanggar aturan, melanggar tradisi leluhur. Minta maaflah pada King Ching, berjanjilah takkan lagi berhubungan dengan wanita penggoda itu. Selalu utamakan King Ching kami cantik dan baik hati, pasti akan memaafkanmu. Lancang. Hal yang tak pernah ada. Kenapa aku harus mengaku? King Ching, kau bersikeras menuduhku bahwa aku mencari selir. Baiklah, aku tanya padamu, apa kau punya bukti? Kau mau bukti? Baik, aku tanya padamu, kamar pengantin di kediaman jenderal, apa itu untuk pernikahanmu? Mas kawin lamaran di kotak ini, apa itu untuk melamarnya? Benar, tapi mas kawin lamaran ini. Lihatlah, kau sendiri sudah mengakuinya. Semua mas kawin lamaran ini untuk wanita murahan itu. Omong kosong. Mas kawin lamaran ini bukan untuk selir manapun. Itu semua untuk... Baik, kau tak mau mengaku. Maka, aku tanya padamu, gelang yang kau janjikan padaku, sekarang ada di tangan siapa? Tentu saja ada di tangan ibuku. Memangnya di tangan siapa lagi? Lalu apa ini? Apa kau masih mengenalnya? Ini gelang pusaka keluarga Yue. Kau pergi berperang 1 tahun. Aku menunggumu selama 1 tahun, tapi kau malah memberikan gelang, simbol posisi nyonya utama ini, kepada wanita murahan itu. Aku tanya padamu, dari mana kau dapatkan gelang ini? Aku tanya sekali lagi, dari mana kamu dapat gelang ini? Di mana pemiliknya? Jawab aku. Kamu begitu peduli padanya, masih bilang tak punya selir. 1 tahun aku menunggu. Ketulusan hati yang kuberikan, semuanya terbuang sia-sia. Ternyata memang sesuai daftar, mas kawin lamaran yang sama. Saat dulu kamu melamarku, hanya ada 1 gelang ini. Aku pun setia mengikutimu. Bahkan setelah kamu berperang, orang tua menyuruhku menikah lagi. Aku pun tidak pernah setuju. Wanita seusiaku yang lainnya sudah dapat menantu idaman, mengurus suami dan anak. Aku selalu teguh menjaga janji di antara kita. Tapi bagaimana denganmu? Hianati janji suci, udah punya wanita yang lain. Sekarang kamu bahkan pakai mas kawin, hadiah Baginda untuk melamar dirinya. Apa sebenarnya maumu? Kamu telah mengkhianatiku. Aku takkan biarkan kamu dan wanita murahan itu bahagia. Kamu sudah gila. Kau sudah gila. Ini mas kawin lamaran hadiah Baginda Raja. Kenapa? Mas kawin lamaran hadiah Baginda. Surat nikah resmi. Tulisan tangan Baginda. Aku tak punya semua itu. Kenapa wanita murahan itu bisa memilikinya? Aku rasa kau benar-benar gila. Baiklah, aku ingin lihat hari ini. Sampai kapan kau akan terus menggila? Aku memang gila. Aku bahkan bisa lebih gila lagi. Hahaha. Aku nona muda. Kediaman adipati yang terhormat, apapun yang kuinginkan bisa kudapat mudah. Tapi aku malah kalah dari seorang wanita desa, membiarkannya mencuri hatimu. Kenapa aku tidak terima? Xiao Ting. King Ching, cepat lepaskan dia sekarang juga. Lihatlah dirimu sekarang. Kau benar-benar ada hubungan dengannya. Berani merebut laki-lakiku. Itu cari mati. Jangan. Ibu. Bangunlah, Ibu. King Ching. King Ching. Dia sendiri yang tidak tahan terkejut lalu pingsan begitu saja. Itu bukan urusanku. King Ching, aku tahu kau adalah permata hati ayah di kediaman adipati. Sejak kecil hidup manja dan mewah, dan selalu hidup serba mewah. Meskipun biasanya
Kau sangat manja dan keras kepala. Aku pikir itu hanyalah sekadar menunjukkan tabiat nona besar. Tapi aku tidak menyangka kau bisa sejahat ini. Dasar kau wanita berhati busuk, berbisa. Aku sungguh bersyukur. Dulu tidak jadi menikah denganmu. Apa katamu? Yue Xiaoting, hari ini kau harus memilih. Pilih dia atau aku. Pilih aku atau dia. Jenderal Yue, aku harus mengatakan bahwa kau salah. Alasan King Ching melakukan itu sepenuhnya demi dirimu. Ada begitu banyak pria di militer. Wanita murahan ini mengikutimu ke barat. Siapa tahu tubuhnya sudah dinikmati pria lain. Kurang ajar. Beraninya kau menghinanya. Kau cari mati. Kau marah karena malu. Itu membuktikan dugaanku benar. Wanita kata itu. Entah ramuan apa yang dia berikan padamu. Kau lebih memilih memakai padang rumput hijau di kepalamu daripada bersama King Ching. Satu cinta untuk selamanya. Satu cinta untuk selamanya. King Ching, kau tidak pantas. Jangan pergi. Jika hari ini kau pergi dengannya, aku... Biar ku beritahu. Dengarkan baik-baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku takkan melepaskanmu. Kalian berdua segera panggil tabib kerajaan. Jika tidak bisa, kepala kalian akan kutebas. Kau suruh pelayan memanggilnya nyonya. Kau bukan mengambil selir. Kau ingin memberikan posisi istri sahku padanya. Menikah harus dengan wanita bijak, wanita dengan hati busuk berbisa sepertimu. Wanita yang begitu jahat, mana pantas jadi nyonya utama kediaman jenderal. Aku tidak pantas. Apa dia yang menggoda suami orang lebih pantas? Aku tidak ingin banyak bicara lagi. Aku hanya tanya satu hal. Siapa yang melukainya sampai seperti ini? Kau mau perhitungan dengan kami demi dia. Setiap perbuatan ada balasannya. Siapapun yang melukainya, aku akan membalas semuanya tanpa sisa. Kau. Itu kau. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kalau bukan kau, lalu siapa? Itu King Ching. King Ching yang menyuruhku melakukannya. Kau. Benar, memang aku yang melakukannya. Benar, aku yang melakukannya. Itu semua salahnya sendiri. Beraninya dia merebut priaku. Aku tak hanya memukulnya, menggores wajahnya. Aku suruh pria melucuti bajunya, arak keliling kota. Dia suka pria orang lain kan? Maka aku akan bantu dia. Biar semua pria melihat tubuhnya. Kelak, dia takkan kekurangan pelanggan. Dasar wanita kejam. Kau memukulku. Dulu kau selalu membujukku, tak membiarkanku marah. Tapi demi wanita murahan itu, kau tega memukulku, bahkan 2 kali. Memukulmu itu masih ringan. Kau benar-benar terpikat wanita murahan itu. Aku tak hanya akan memukulmu. Kau lukai tubuhnya, rusak wajahnya, hina reputasinya. Apa yang kau lakukan padanya hari ini akan kubalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Yue Xiaoting, aku tunangan mahar dan janji suci. Kau sungguh demi wanita murahan itu membuangku seperti pelayan. Ya. Wajahku, Yue Xiaoting, hatimu sungguh kejam. Ini masih belum cukup. King Ching, luka di wajahmu harus lebih banyak darinya. Berhenti. King Ching. Demi wanita rendah itu, kau tega memperlakukanku begini. Aku sungguh telah buta. Ayah ibu, tolong bela putrimu ini. Yue Xiaoting, meski kau pulang berjasa dan dihargai Baginda, kau tak boleh bertindak sekonyol ini. Kau sungguh meremehkan kediaman Adipati. Jenderal Yue, apa King Ching pernah menyakitimu? Mengapa kau begitu kejam padanya? Menjelang hari pernikahan, kau tinggalkan dia berperang, merusak nama baiknya, dan menghancurkan masa depannya. Kini kau bahkan merusak wajahnya. Meski kau pahlawan besar Baginda, aku takkan biarkan kau menindas putriku. Jika kau tak tanggung jawab pada King Ching, aku akan pertaruhkan gelar Adipati ini untuk melapor pada Baginda. Mengapa tak tanya putri kesayanganmu? Apa hal terkutuk dunia akhirat dan lebih rendah dari hewan yang dia lakukan? Dia pakai mas kawin hadiah Baginda Raja untuk baju pengantin selir itu dengan kemewahan melebihi istri sah. Dia menikahi selir itu. Aku tidak terima. Jadi aku memukulnya sedikit. Hanya memukul sedikit. Tanpa izin istri sah, suami tak boleh mengambil selir. Kau bahkan melanggar tradisi leluhur. Putriku adalah nyonya utama jenderal. Apa salahnya menghajar seorang selir? Nyonya utama kediaman jenderal. Dia tidak pantas. Biar ku beritahu atas apa yang dia lakukan hari ini. Aku ingin sekali mencincangnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Kau, King Ching memang keras kepala, tapi biasanya hanya kenakalan kecil. Kenapa dia harus menderita begini? Lalu apa ibuku pantas menderita seperti itu? Mana mungkin tadi yang kupukul itu Nyonya Su. Aku tidak percaya. Dia terlihat sangat muda. Bagaimana mungkin dia ibumu? Bukankah dia baru kembali nanti? Kau melindungi penggoda itu, bahkan bilang dia ibumu. Kata-kata konyol kau ucapkan, ini benar-benar durhaka. Yue Xiaoting, jika kau punya rasa bersalah, bersujudlah pada King Ching. Kediaman Adipati kami masih bisa merestui kalian.
Tidak perlu. Aku Yue Xiaoting seumur hidup. Takkan menikahi wanita jahat. Ini sebagai istriku. Kau punya gadis jelita dan ingin membuang istri seperjuangan. Kau ingin lepas tanggung jawab. Qingqing menunggumu 1 tahun. Dia sudah kehilangan kesucian. Kini wajahnya pun kau hancurkan. Hidupnya hancur karena dirimu. Kau menuai apa yang kau tanam. Saat dia menghina ibuku tadi, dia harusnya tahu akibatnya. Meski dia nona muda adipati, siapapun yang menghina ibuku, mereka pantas untuk mati. Jika aku menikahi penghina ibu, bagaimana aku bisa berani hidup tegak di dunia ini? Qingqing belum bertemu Nyonya Su. Kau bisa menakutinya dengan itu. Tapi aku dan Nyonya sudah bertemu. Saat kau datang melamar, kata-kata konyolmu ini hanya menipu putriku yang polos. Hari ini aku ingin melihat siapa sebenarnya di dalam sana. Tak perlu repot Adipati dan Ibu Negara. Jenderal ini ada di sini. Nyonya Su. Ibu. Nyonya Su. Ayah, ibu, dialah wanita itu yang berani merebut priaku. Diam. Dia ibuku. Ibunda, yang membesarkanku sendirian. Ayah, apakah ini benar? Ibu. Dialah Nyonya Su. Nyonya Su. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Qingqing masih menganggapku wanita penggoda. Lalu kamar pengantin itu dan mas kawin lamaran hadiah Baginda Raja. Semuanya milikmu. Kamar pengantin disiapkan untukmu. Mas kawin lamaranku minta dari Baginda Raja. Tak hanya itu, surat nikah resmi tulisan tangan Baginda Raja ini juga milikmu. Bagaimana bisa aku sendiri yang... Inilah balasanmu. Padahal ibuku selalu merasa keluarga Yue berutang padamu. Maka dia sengaja meminta surat nikah resmi dan mas kawin lamaran hadiah Baginda Raja ini. Tapi kau wanita kejam. Malah ingin mencelakai ibuku sampai mati. Qingqing, sekarang setelah tahu semua ini, apakah kau menyesal? Aku... Bekas cambuk dan pedang melukai tubuhku, arah keliling kota menghina martabatku. Rencana dibuang ke danau hampir membunuhku. Apa kau mengakuinya? Apakah kau menyesal atas segala penindasanmu dan ribuan penghinaan itu? Suamiku, aku tahu aku salah. Tak seharusnya aku begitu pada ibu mertua. Tolong maafkan aku ya, suamiku. Kau panggil aku apa? Suamiku. Kau panggil aku apa? Tidak. Kanda. Kau panggil aku apa? Yue. Jenderal Yue. Qingqing, dengarkan baik-baik. Ibuku adalah wanita yang paling aku hormati seumur hidup. Sedangkan kau malah tanpa alasan yang jelas menghinanya seperti itu. Seumur hidupmu, kau tak pantas kunikahi. Cukup. Aku menjaga keluarga Yue selama 1 tahun. Reputasiku sudah hancur total. Sekarang bahkan wajahku satu-satunya telah kau hancurkan juga. Antara kita lunas sudah semuanya. Kenapa kau sampai hati menghina harga diriku? Lunas sudah semuanya. Mudah sekali kau bicara. Lihat apa yang kau lakukan pada ibu. Aku hanya menggores wajahmu sekali. Dan kau minta lunas semuanya. Coba katakan padaku, di mana ada kesepakatan semudah itu? Jika kau ingin perhitungan, kembalikan kecantikan putriku, kembalikan reputasinya. Wajah dan nama baik putrimu penting. Lalu, bagaimana dengan ibunda? Lalu di mana kalian letakkan wajah dan nama baik ibunda? Dia hanya wanita paruh baya menawan. Reputasi apa yang dia butuhkan? Meski hidup menjanda, apa butuh wajah ini? Untuk menggoda pria, aku merusak wajahnya. Juga untuk menghentikannya. Merusak nama baik keluarga Yue. Kau harusnya berterima kasih padaku. Kau cari mati. Qingqing. 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 Berani melukai orang kediaman adipati. Apa kau bosan hidup? Dia pantas mati. Kau tak bisa membunuhku. Aku sedang hamil. Di hari aku pergi, aku tak pernah menikah secara resmi. Apalagi tidur bersama. Lagi pula 1 tahun ini aku tak pulang. Tapi kau bilang kau sedang hamil.
Jadi kau sudah lama istri yang tak setia. Kau bahkan masih ingin aku menikahimu. Membesarkan anakmu dan selingkuhanmu. Kau benar-benar sangat tidak tahu malu. Anak itu memang bukan milikmu, tapi istrimu kan tetap milikmu. Kenapa harus dipermasalahkan sekali? Sungguh lelucon, kediaman Adipati Chi ternyata melahirkan orang sepertimu. Seseorang yang sangat tidak tahu malu. Karena itu, kau tak pantas menikah dengan putraku, kamar pengantin, dan mas kawin lamaran. Hamba akan tenggelam, kusiapkan untuk calon menantu masa depan. Kau harus menggantinya sesuai hukum. Mas kawin lamaran dari Baginda bernilai 800.000 tel. Gelang pusaka keluarga Yue bernilai 100.000 tel. Kamar pengantin yang kau rusak takkan kuperhitungkan. Totalnya 900.000 tel. Mas kawin lamaran 900.000 tel? Aku telah menghilangkannya. Suamiku yang masa depannya cerah juga hilang. Kau berpura-pura gila pun, utang ini takkan lunas. Saat waktunya tiba, kediaman Adipati Chi harus jual ladang dan toko untuk bayar. Lapor pada Baginda pun tetap keluarga Chi kalian yang menghina Nyonya Agung tingkat 1 dulu. Yue Xiaoting. Jika bukan demi lencana macan perang, tak perlu berpura-pura baik. Berakting cinta, tulus mendalam, hanya ingin menikahimu. Sungguh membuatku muak. Lencana macan perang. Benar. Apalagi yang kau pikirkan, aku tak peduli gelar Nyonya Jenderal. Andalanmu itu, bukankah Nyonya Agung tingkat 1? Andalanmu hanya restu Baginda. Jika Baginda bukan lagi Baginda, kalian bukan apa-apa lagi. Lancang sekali kata-kata durhaka itu. Beraninya kau mengucapkannya. Kata-kata durhaka itu bukan hanya berani kuucapkan, tapi juga berani kulakukan. Gelar Nyonya Jenderal ini tak ada yang patut diperebutkan. Aku akan jadi permaisuri, pemimpin 6 istana. Sepertinya selingkuhanmu ini pasti orang kaya atau bangsawan. Ibu, orang-orang keluarga Chi ini sungguh sangat durhaka. Wajah Anda sama sekali tidak terlihat terkejut. Saat kau sedang melawan pasukan musuh, pengawal bayanganku sudah menemukan petunjuknya. Tapi sebelumnya aku selalu mendengar Chi Qingqing sangat setia kepadamu. Menunggu dengan setia di rumah. Ibu hanya mengira itu adalah berita bohong yang disebar musuh untuk memecah fokusmu. Tidak menyangka bahwa semua itu adalah fakta. Tapi untunglah, aku sudah memanggil pengawal kerajaan untuk sapu bersih semua pengkhianat seperti kalian. Sapu bersih semua. Kurasa yang akan disapu bersih adalah kalian. Adipati Chi, kau sekongkol musuh luar. Khianat pada negara. Kejahatanmu tidak bisa diampuni. Khianat negara berarti bantai 7 turunan. Tapi bagaimana jika aku menjadi raja? Maka yang akan dibantai 7 turunan adalah kalian. Jadi sejak awal, kau menyuruh putrimu mendekati putraku hanya demi lencana macan perang. Tentu saja, kediaman jenderal kalian sangat miskin. Aku tidak mungkin sebodoh itu. Menikah ke keluargamu dan hidup menderita. Aku Chi Qingqing adalah burung Phoenix yang terbang di angkasa. Hanya posisi permaisuri yang pantas untukku. Tahta negara Daxia ini sudah saatnya berganti pemilik. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Jika menginginkan tahta, langkahi dulu mayatku. Yue Xiaoting. Sangat bodoh. Sampai sekarang masih belum sadar situasi. Pasukan wilayah asing sudah memasuki kota. Bagus sekali. Begitu Chi Qingqing melangkah di jalan pengkhianatan ini, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Tahukah kau bahwa perbuatanmu ini bukan hanya menyakiti dirimu sendiri, tapi juga menyeret seluruh keluarga Chi, bahkan rakyat jelata yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Apa aku juga tidak bersalah? Jika bukan karena keluarga Yue yang memaksaku sampai begini, mungkinkah aku akan menempuh jalan ini? Apakah menikahimu dengan mas kawin lamaran hadiah Baginda Raja itu memaksamu? Atau karena aku tidak membiarkanmu terus menghina ibunda, itu memaksamu? Chi Qingqing, dendam di antara kita berdua tidak bisa menjadi alasanmu untuk khianat pada negara. Sungguh tak disangka, Jenderal Daxia kalian begitu picik, menindas wanita lemah tak berdaya di wilayah asing kami. Pria adalah segalanya. Tentu takkan biarkan wanitanya menderita ketidakadilan apapun. Kau bilang ingin lindungi wanita lemah, tapi kau mencuri istri orang lain. Belum lagi wilayahmu yang sempit dan rakyatmu yang sangat pelit. Jangan sombong dulu di sini. Dia adalah pangeran asing, satu-satunya pewaris wilayah asing. Kalian hanyalah anjing kaisar. Saat Daxia ditaklukkan wilayah asing,
Lihatlah kalian. Sombong karena majikan. Cing, apa sebenarnya maumu? Tentara wilayah asing sudah kepung istana kerajaan. Dan putra langit yang kalian agungkan. Kini sudah menjadi tawanan kami. Baginda. Lihatlah ini. Inilah putra langit kalian. Sudah kami siksa hingga tak berdaya. Bahkan para prajurit di medan perang takkan bisa lolos. 100.000 prajurit pilihan Daxia kalian hanya begitu. Bahkan putra langit bisa ditangkap hidup-hidup oleh pejuang kami. Negeri yang luas ini seharusnya diperintah oleh wilayah asing kami. Pangeran asing sangatlah murah hati, tak hanya mau menikahi putriku tanpa dendam, tapi juga memberiku gelar bangsawan. Sementara aku mengabdi puluhan tahun di Daxia, apa yang aku dapatkan? Hanya penghinaan dari keluarga Yue kalian. Jadi kalian bersekongkol mengkhianati negara dan mengabaikan nyawa 100.000 prajurit pilihan Daxia. Keluarga Yue tak berhak menceramahiku, reputasiku, masa muda terbaikku. Semuanya telah dirampas oleh keluarga Yue. Cing, dengan tindakan seperti ini, tidakkah kau takut akan hancur luluh selamanya? Apa kau tidak takut hancur luluh selamanya? Hancur luluh selamanya, aku sudah tidak peduli lagi. Kau pergi berperang selama 1 tahun, meninggalkanku 1 orang di kamar sepi. Malam panjang sunyi itu, jika tanpa pangeran asing menemani, bagaimana aku bisa melaluinya? Sekarang, aku akan membuat kalian membayar harganya. Bukankah kau paling setia pada putra langitmu? Asalkan kau bersujud padaku. 10 kali bersujud pada pangeran asing. Aku akan pertimbangkan untuk melepasnya. Jangan keterlaluan. Kenapa? Apakah harga dirimu lebih penting dari kesetiaanmu dan nyawa kaisar? Cing, apa hanya karena cinta sepele ini? Kau abaikan demi nusa dan bangsa? Apa kau abaikan demi nusa dan bangsa? Demi nusa dan bangsa. Kalian semua mengancamku demi nusa dan bangsa. Tapi siapa yang mengerti kepedihanku? Kalian bilang demi Daxia, demi nusa dan bangsa, tapi tak bisa lepaskan harga diri. Dasar pengecut. Pria sejati, berdiri tegak, hanya bersujud pada langit bumi orang tua, takkan sujud pada musuh. Dan pengkhianat negara. Tak mau sujud, maka aku akan memaksamu. Baginda. Xiaoting. Panglima besar pelindung negara hanya begini saja. Akhirnya berlutut juga. 10 9 8 3 Cing 2 1 Xiaoting. Hahaha. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Su, bukankah kau bicara demi nusa dan bangsa? Sekarang antara keluarga dan negara, pilihlah salah satu. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Su, bukankah kau bicara demi nusa dan bangsa? Sekarang antara keluarga dan negara, pilihlah salah satu, Nyonya Su. Jika kau tidak segera memilih, keluarga dan negara, semuanya akan hancur. Keluarga dan negara tak terpisahkan. Selain menyelamatkan keluarga, harus menjaga negara. Sang Ratu telah tiba. Satu pun dari kalian bisa lari. Kau ternyata punya kekuatan sebesar ini. Hamba Su Yuehua terlambat menyelamatkan Baginda. Mohon ampuni hamba Baginda. Cepatlah berdiri. Terima kasih Baginda. Masih ada sisa pengkhianat negara yang belum dibasmi. Kenapa?
Kenapa kau tidak menggunakannya lebih awal? Jika kau tunjukkan kekuatan ini sejak dulu, mana mungkin aku bisa mencelakaimu? Aku memang terluka parah. Tapi kesalahan terbesarmu adalah menggunakan anak seorang ibu untuk mengancamnya. Ibu mertua. Benar, ibu mertua. Aku dan Xiao Ting sekali cinta, kasih selamanya. Kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami. Semua bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Benar. Siapapun yang menghina tanah airku, mati. Sembah Baginda. sujud. Pejabat Su, Pejabat Yue, silakan segera bangun. Terima Baginda. kasih. Kalian menyelamatkan aku di saat bahaya. Sungguh keberuntungan bagi Daxia. Aku memutuskan memberi hadiah besar. Hamba dan putra hamba hanya menjalankan tugas, tak pantas menerima kasih Baginda. Pejabat Su, tak perlu rendah hati. Bukan hanya bela diri yang hebat, tapi juga hati yang cinta negara. Sungguh teladan bagi Daxia. Ku berikan zirah perang emas, plakat pengampunan mati untuk melindungi keturunan pahlawan. Hamba, Su Yuehua, sembah sujud atas karunia Baginda. Semoga kejayaan bagi negara Daxia, daulat tuanku, selamanya. Pejabat Yue gagah berani, muda, dan berbakat. Aku putuskan putri kesayanganku untuk dijodohkan denganmu sebagai tanda kasihku. Terima kasih Baginda. Hamba takkan mengecewakan Baginda. Akan menjaga putri dan melindungi negeri Daxia. Sudahlah, segeralah kalian bangun. Hari ini bukan hanya hari anugerah, tapi juga kebahagiaan perjodohan. Setelah ini, kita semua adalah keluarga. Aku sudah meminta dapur kerajaan, menyiapkan perjamuan keluarga. Jangan sia-siakan hidangan lezat ini. Terutama pejabat Su, kamu harus datang. Baik. Hahaha.